Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan saraf kita dari kitab As-Sarfus Shagir, sebuah kitab saraf ringkas untuk pemula yang ditulis oleh Fadilatul Doktor Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk ke Al-Qismu Tsani. Silakan dibuka di PDF-nya di halaman 12. Al-Qismu Tsani. Baik. Sebagaimana pernah kita sampaikan di awal bahwasanya Al-Qism itu atau pembahasan kitab As-Sarfus Shagir ini dibagi menjadi 5 kisim. Ya. Al-Qismul Awal, Al-Qismus Tsani, Al-Qismus Tsalis, Al-Qismul Rabi' dan Al-Qismul Khamis. Baik. Pembagian yang 5 ini adalah pembagian yang paling besar dari kitab ini. Artinya, pembahasan bab saraf itu dikelompokkan menjadi 5 bagian ini. Antum bisa lihat di sini, Al-Qismul Awal, Al-Mizan, As-Sarfi. Itu sudah kita bahas kemarin, ya, hanya 1 halaman kemarin ya, Al-Qismul Awal. Kemudian sekarang insyaallah taala kita akan masuk ke Al-Qismus Tsani. Ya. Al-Qismus Tsani itu abniyatul asma wal af'al al-mujarradah wal mazidah. Kemudian Al-Qismus Tsalis nanti tasriful af'al, tasrif fi'il, kemudian tasrif isim di isim keempat, kemudian yang kelima nanti tasrif mustarak, gabungan isim dan fi'il. Baik. Untuk sekarang kita akan fokus ke Al-Qismus Tsani, ya. Abniyatu al-asma'i wal af'al al-mujarradah wal mazidah. Abniyatu artinya wazan-wazan al-asma'i wal af'al. Ya, wazan-wazan dari isim dan fi'il. Berarti akan ada 2 hal yang kita bahas di sini. Yang pertama isim, yang kedua fi'il. Ya. Dari sisi apa kita membahasnya? Dari sisi al-mujarradah wal mazidah. Dari sisi ya, dia mujarrad atau mazidnya. Baik. Berarti nanti ada isim mujarrad, ada juga fi'il mujarrad. Ya. Ada isim yang mazid, ya. Ada juga fi'il yang mazid. Nah, jadi masing-masing ini nanti ada pembahasannya. Ya, nanti kita akan bahas apa saja isim mujarrad dan isim mazid, apa saja fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Baik. Ya, itu ya secara ringkas apa yang akan kita bahas di Al-Qismu Tsani, pembahasan tentang wazan-wazan isim dan fi'il dari sisi mujarrad atau mazid. Apa itu mujarrad dan mazid? Itu yang akan kita lihat sekarang. Baik. Fi hadzal qismi, di bagian ini, bagian yang kedua maksudnya, hasrun, pembatasan. Artinya kita hanya batasi pembahasannya tertentu aja, spesifik ya. Li abniyatil asma'i wal af'alil mujarradati wal mazidah. Pembatasan untuk wazan-wazan isim dan fi'il yang mujarrad dan ya isim-isim yang mazid. Wa huwa qa'idatus sarfil lati yajibu hifdzuha qabla at-ta'ammuqi fi. Ya, ini muqaddimah saja ya. Dan ini adalah kaidah saraf allati yajibu hifdzuha, yang wajib untuk dihafal qabla ta'ammuqi fi, sebelum mendalaminya. Mendalami ilmu saraf maksudnya. Fal fi'lu wal ismu, maka fi'il dan isim, min haitsu tajarrud wa ziyadah, dari sisi ya ada apa tidaknya tambahan, yang qasimani ila mujarradin wa mazid, dibagi menjadi 2, masing-masing dibagi menjadi 2, yaitu fi'il ya mujarrad atau isim mujarrad dan ya fi'il mazid atau ya fi'il
isim mazid atau isim mujarrad. Nah, ya, jadi fiil dan isim kita bagi nanti berdasarkan at-tajarrud wa ziyadah. Apa itu at-tajarrud wa ziyadah? Ada apa tidaknya tambahan. Tajarrud artinya nggak ada tambahan. Ziyadah artinya ada tambahan. Nah, jadi normalnya fiil dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga huruf. Doroba, zahaba, qoro'a, ya. Itu yang tidak ada tambahannya. Itu disebutnya mujarrad. Adapun mazid itu yang ada tambahannya. Berarti jumlahnya lebih dari 3. Ya, 4, 5, 6. Ya, itu namanya fi'il mazid. Baik. Fal mujarradu huwa ma kanat kullu hurufihi asliyatan. Fi'il mujarrad atau isim mujarrad itu adalah maka kullu hurufihi asliyatan, yaitu yang semua hurufnya adalah huruf-huruf asli, ya, huruf-huruf dasar artinya. Apa itu huruf-huruf dasar atau huruf-huruf asli? Yaitu huruf-huruf penyusun fiil dan isim itu. Jadi kalau dia dibuang, maka fiil tersebut menjadi rusak. Misalkan doroba. Ini semua hurufnya huruf asli namanya. Dari mana antum tahu? Karena kalau antum buang satu huruf, doro saja misalkan, atau roba, maka dia tidak akan menjadi kata yang benar. Artinya rusak. Yang nggak ada artinya doro. Ya, begitu juga roba. Baik. Nah, maka doroba ini disebutnya fiil mujarrad. Ya, kalau semua hurufnya huruf asli. Tapi ada fiil dalam bahasa Arab itu misalkan iktasaba. Ya, ini hurufnya berapa? Ya, 5. Hamzah, kaf, ta, sin, ba. Ya, 5 huruf iktasaba. Ya. Dari 5 huruf ini berarti harus ada yang kita buang berapa huruf? 2. Kenapa 2 huruf? Ya karena asal katanya cuma 3. Berarti lebih 2 ini. Nah, sekarang yang mana lebihnya itu? Yang lebihnya itu adalah hamzah dan ta. Berarti akar katanya apa? Kasaba. Nah, yang seperti ini ya, ini berarti ada huruf-huruf tambahan. Kalau ada huruf-huruf tambahan boleh dibuang nggak? Nah, kalau ada huruf tambahan boleh dibuang nggak? Ya namanya huruf tambahan. Ya walaupun dia dibuang juga tidak akan mempengaruhi mana. Tetap akar katanya benar. Ya hamzah wasal antum buang, ya atau taknya antum buang, ya tetap. Ya selama bukan kaf, sin atau ba-nya. Oke? Ya kalau antum buang kaf atau sin atau ba-nya, maka ya kalimatnya pasti akan rusak, tidak ada artinya atau berubah artinya. Gitu. Ya, jadi mujarrad itu semua hurufnya adalah huruf asli. Dahaba, doroba, qoro'a itu huruf-huruf asli semua. Nah, cara mengetahui huruf asli apa bukan, buang aja. Qoro'a, buang qofnya. Ro'a jadinya apa arti ro'a? Enggak ada. Ya. Kemudian mazid itu berarti lawannya. Huwa maka nafihi harfun zaidun au aksar. Yaitu yang di dalamnya ada satu huruf zaid. Huruf zaid artinya huruf tambahan, au aksar atau ada lebih dari satu. Ya, 2 huruf tambahan atau 3 misalnya. Itu namanya al-mazid. Baik. Wa fi hadzal qismi babani. Dan di bagian kisim yang kedua ini ada 2 bab. Ya, babani 2 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, abniyatul af'al al-mujarradah wal mazidah. Wazan-wazan fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Itu yang akan kita pelajari di bab yang pertama. Kemudian di bab yang kedua, abniyatul asma'il mujarradah wal mazidah. Ya, pembahasan, pembagian atau wazan-wazan
isim mujarrad dan isim mazid. Baik, itu dia ya muqaddimah untuk masuk ke pembahasan ya mujarrad dan mazid. Baik. Nah, sekarang buka di halaman selanjutnya al-babu al-awwal. Tadi kita katakan bab pertama kita akan membahas al-af'al. Al-af'al artinya fi'il. Ya, kata kerja berarti yang kita bahas sekarang. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Dari sisi ada apa tidak huruf tambahannya. Baik. Penulis mengatakan di sini lil fi'li. Fi'il itu punya 19 atau tis'ata asyara binaan, punya 19 wazan. Ya, fi'il itu ada 19 wazan. 19 itu kita bagi dua, 4 lil fi'lil mujarrad dan 15 untuk fi'il mazid. Ya. Jadi 4 ditambah 15 jadinya 19. Baik. Jadi lebih banyak mana, mujarrad apa mazid? Mazid. Mujarradnya 4 wazan saja, mazidnya ada 15. Baik. Jadi yang 4 itu apa saja, yang 15 itu apa saja, itu yang akan kita bahas sekarang. Wa tafsilu dalika. Tafsil artinya perincian. Perincian yang 19 tadi. Annal fi'la, bahwasanya fi'il min haitsu tajarrudu wa ziyadah nau'an, dari sisi ada apa tidaknya tambahan dibagi menjadi dua jenis. An-nau'ul awal al-fi'lul mujarrad. Ya. Bagian yang pertama yaitu fi'il mujarrad. Ya. Ya, bagian yang kedua apa? Bagian yang kedua ya, ya apa? Al-fi'lul mazid. Ini bagian yang keduanya di sini. Ya. Di halaman selanjutnya itu bagian keduanya. Sekarang kita fokus di bagian yang pertama, al-fi'lul mujarrad. Fi'il mujarrad ini dibagi menjadi dua kisim. Al-qismul awal al-mujarrad as-sulasi. Ya. Al-mujarrad as-sulasi. Kemudian al-qismus tsani apa? Al-mujarrad ar-rubai. Kalau susunannya membingungkan, antum bisa bikin tabel sendiri atau bagan sendiri nanti. Nah, bisa lihat di papan itu contoh untuk tabelnya. Baik. Al-mujarrad as-sulasi artinya dia 3 huruf, dari sananya sudah 3 huruf. Jadi ada nanti fiil-fiil yang dari sananya sudah 4 huruf. Gitu ya. Ya, jadi ada yang dari sananya sudah 4 huruf. Ada nggak yang dari sananya sudah 5 huruf? Nggak ada. Ya, karena fiil mujarrad hanya ada 2. Mujarrad sulasi dan mujarrad rubai. Bisa lihat ya. Mujarrad sulasi, mujarrad rubai. Baik. Mujarrad sulasi itu punya 3 wazan. Dikatakan di sini walahu salasatu abniyatin wahiyah. Dia punya 3 wazan. Yang pertama fa'ala. Itu wazan yang pertama. Ya. Yang pertama fa'ala. Kemudian wazan yang kedua apa? Fa'ila. Ya, kemudian wazan yang ketiga fa'ula. Nah, fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Baik. Kita mulai dari fa'ala. Wa huwal aksar. Ini yang paling banyak, yang wazannya fa'ala ya. Matinya fa'ala maksudnya. Walahu salah satu mudhari'atin. Dia punya 3 bentuk fi'il mudhari' nanti. Wahia fa'ala yaf'ulu wa huwal aksar nahwu nasara yansuru, fa'ala yaf'ilu wa huwa katsir nahwu daraba yadribu, fa'ala yaf'alu wa huwa qalil nahwu dhahaba yadhhabu. Baik. Fa'ala ini sekarang punya bentuk mudhari'. Ada 3 kemungkinan. Ya, fa'ala yaf'ulu dhammah, atau fa'ala yaf'ilu kasrah, atau fa'ala yaf'alu fathah. Itu saja yang berubah ya. Dari fa'ala yaf'ulu. Jadi ain yang dari fathah menjadi dhammah, fathah menjadi kasrah, fathah menjadi fathah. Nah, jadi kalau antum ketemu fi'il misalkan nanti
sajada, berarti ada tiga kemungkinan. Sajada yasjudu, sajada yasjidu, atau sajada yasjadu. Nah, bagaimana menentukan mana yang benar? Sajada yasjudu, yasjidu, apa yasjadu? Lihat kehafalan yang seperti itu. Lihat ke kamus. Ya, makanya kalau kita ngapal fi'il itu kita harus hafal beserta fi'il mudhari'nya juga. Baik. Di sini fa'ala yaf'ulu wa huwal aksar. Dikatakan di sini fa'ala yaf'ulu wa huwal aksar. Aksar artinya paling banyak. Ya, contohnya nasara yansuru. Ya, nasara yansuru. Ya, lihat di situ fa'ala yaf'ulu. Apa contoh yang lain selain nasara yansuru? Hmm? Nah, sajada yasjudu tadi ya. Gua salah nggak? Gua salah yaksiru ya. Sajada yasjudu, apalagi yang lain? Hmm? Ya, kalau fa'ala mah di mana-mana fa'ala ya. Apa? Kharaja. Nah, kharaja yakhruju, dakhala yadkhulu. Ya, baik. Kemudian fa'ala yaf'ilu wa huwa kasir. Apa bedanya al-aksar dengan kasir? Al-aksar itu yang paling banyak, kasir itu banyak. Mana lebih banyak, al-aksar atau yang kasir? Al-aksar. Al-aksar itu artinya paling banyak. Kasir itu artinya banyak. Ya. Artinya berarti banyak fiil-fiil dalam bahasa Arab yang wazannya fa'ala yaf'ilu, tapi masih lebih banyak yang fa'ala yaf'ulu. Kalau buka kamus nanti ketemunya fa'ala yaf'ulu lebih sering daripada fa'ala yaf'ilu, gitu maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga fa'ala yaf'alu wa huwa qalil. Ini yang paling sedikit. Ya, contohnya zahaba yadhhabu. Baik. Nah, berarti kalau antum buka kamus persentase untuk menemukan fa'ala yaf'ulu itu lebih besar daripada fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ulu bisalah kita katakan 70% kemungkinan antum temukan dalam kamus. Ya, 70%. Kemudian kalau ya fa'ala yaf'ilu bisalah kita katakan misalkan 20% kemungkinan untuk menemukannya di dalam kamus. Ya, kemudian fa'ala yaf'alu itu kemungkinannya 10%. Ngerti maksudnya persen-persennya ya? Nah, jadi kalau misalkan antum ketemu suatu fi'il nanti bingung mudhari'nya apa, kalau dia fa'ala, misalkan misalkan kaba'a misalkan. Kaba'a ini antum nggak tahu artinya apa pertama kali dengar. Kan bingung mudhari'nya apa kan? Kaba yakbu'u, yakba'u atau yakbi'u. Ada tiga kemungkinan. Nah, maka pilih kemungkinan yang paling besar. Kaba'a yakbu'u. Paham ya? Ya, meskipun nanti bisa jadi salah misalkan. Ini trik dalam baca kitab ya. Antum bingung nanti ini yakbu apa yakba'u apa yakbi'u. Yakbu'u aja. Itu lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Ya, karena paling banyak ya yang dengan dhamma. Meskipun nanti salah misalkan nggak masalah. Ya, tapi lebih besar kemungkinan benernya daripada antum membaca kabayak ba'u gitu. Ya. Baik. Kemudian wazan selanjutnya fa'ila. Kalau fa'ila lahu mudhari'an, hanya punya dua bentuk fi'il mudhari', artinya hanya dua kemungkinan. Ya, yaitu fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Berarti apa yang enggak ada di situ? Fa'ila yaf'ulu. Berarti enggak ada fa'ila yaf'ulu dalam bahasa Arab. Ya. Di sini dikatakan fa'ila yaf'alu wa huwal aglab. Nah, al-aglab artinya yang dominan. Ya. Ini yang dominan. Contohnya fariha yafrahu. Ya, nanti kalau antum ketemu fi'il seperti fariha ini misalkan sami'a misalkan. Antum bingung mudhari'nya apa? Ya, maka antum ya fathahkan saja yasma'u. Kenapa? Karena dia yang paling dominan. Ya, fa'ila yaf'alu itu yang paling dominan. Kemudian yang kedua fa'ila yaf'ilu. Ini yang sedikit. Contohnya hasiba yahsibu. Ya, sedikit sekali ya. Bahkan di kitab-kitab hanya satu ini saja contoh diulang-ulang. Tidak ada contoh yang lain. Hasiba yahsibu. Saking sedikitnya bisa dihitung jari gitu. Ya. Maka kalau dengar kata misalkan nanti karisa, ya, karisa.
Ya, ini lebih mendekati kebenaran karisa yakrosu atau karisa yakrisu. Yakrosu. Ya, karisa yakrosu. Ya, jadi meskipun antum nggak tahu artinya, setidaknya mudhari'nya antum tahu sekarang. Oke, nah? Baik. Jadi fa'ila yaf'alu. Berarti tidak ada nanti sami'a yasmu, ya. Ya. Kalau misalnya ada membaca nanti sami'a yasmi'u, ya, bolehlah, ya. Maksudnya meskipun salah tapi setidaknya ada wazan yang begitu kan. Tapi kalau ada yang sama yang baca sami'a yasmu'u, nah, ini berhak dipukul dia. Ya, kenapa? Karena dia menyebut wazan yang tidak ada. Ya. Ya, kalau sami'a yasmi'u ya bisa jadi bingung aja atau nggak pernah ketemu kata tersebut. Baik. Kemudian wazan yang ketiga itu fa'ula. Ini lebih enak nih. Kenapa? Lahu mudhari'un wahidun. Karena dia punya satu fi'il mudhari' saja. Artinya cuma satu kemungkinan. Ya, berarti fa'ula hanya yaf'ulu saja. Ya, fa'ula yaf'ulu. Berarti nggak ada istilahnya fa'ula yaf'ilu, fa'ula yaf'alu, nggak ada. Ya, contohnya misalkan karuma. Karuma nggak mungkin karuma yakromu atau yakrimu, nggak mungkin. Kalau sudah dhammah tengahnya, maka pasti mudhari'nya juga dhammah. Karuma yakrumu, hasuna yahsunu, aluma ya'lumu. Baik. Itu dia tiga wazan dari, ya, apa namanya? Fi'il mujarrad sulasi. Jadi itu tadi semuanya tiga huruf kan ya? Fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu dan seterusnya. Itu semua wazannya terdiri dari tiga huruf. Ya, artinya dari sananya dia sudah mengandung tiga huruf itu. Nah, sekarang kita lihat wal qismu tsani minal mujarrad. Ya, kemudian ada fiil-fiil yang mujarrad sekarang. Ya. Ya, tapi dia mujarradnya mujarrad rubai. Tadi kan fiil mujarrad juga kan faula itu. Tapi mujarrad sulasi yaitu tiga huruf. Sekarang mujarrad rubai artinya dari sananya dia sudah mengandung empat huruf. Dan untungnya mujarrad rubai ini hanya punya satu wazan saja. Kalau banyak wazan repot kita. Ya. Walahu binaun wahidun. Dia punya satu wazan saja yaitu fa'lala. Contohnya dahroja dan zalzala. Ya. Jadi kalau mujarrad itu kan pengertiannya tadi apa? Semuanya hurufnya adalah huruf asli. Ya, misalkan dahroja, zalzala itu semuanya hurufnya asli meskipun empat huruf. Nah, jadi kalau ada yang mengartikan fiil mujarrad itu tiga huruf itu salah karena ada juga fiil mujarrad yang empat huruf. Artinya dia dari sananya sudah ada empat hurufnya, nggak ada huruf tambahan di situ. Itu. Baik. Dahroja misalkan. Dahroja kalau antum hapus dalnya misalkan, atau hapus roknya, atau hapus jimnya, atau hapus salah satu dari huruf yang empat itu, maka artinya ya juga akan berubah atau akan rusak. Zalzala nggak boleh dihapus salah satu dari huruf itu karena semuanya huruf asli, sama seperti khoroja, zahaba, qoroa, samia itu. Ya, semuanya huruf asli. Baik, dan ini sedikit contohnya ya yang wazan fa'lala. Ya. Fa'lala ini tidak ditambahkan mudhari'nya ya. Mudhari'nya yaitu yufa'lilu, ya, zalzala yuzalzilu. Berarti dahraja yudahriju. Nah, cuma satu wazannya. Ya, wazan mudhari cuma satu. Fa'lala yufa'lilu. Baik. Kalau Anda katakan sami'a yasma'u, mujarrad sulasi atau mujarrad rubai? Sami'a yasma'u mujarrad sulasi. Kata bayak tubuh sulasi, ya. Qara'a yaqra'u sulasi. Kharaja yakhruju sulasi. Nah, kalau Anda katakan istakhraja yastakhriju, ya. Ya, fi'il mazid hitungannya bukan mujarrad. Ingat mujarrad itu semua hurufnya huruf asli. Kalau istakhraja itu banyak yang bisa dibuang di situ karena akar katanya khoroja. Ya, berarti istanya bisa dihapus. Istakhraja, istanya bisa dihapus. Kalau ada yang bisa dihapus berarti dia fi'il
mazid. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke fi'il mazid. Fi'il mazid ini khamsatu aqsam dikatakan di situ. Wan nau'us tsani minal fi'li al-fi'lul mazid. Jenis yang kedua dari fi'il mazid. Jenis yang pertama tadi fi'il apa namanya? Mujarrad. Ya, fi'il mazid itu yang ada tambahannya. Wa huwa khamsatu aqsamin. Ada 5 bagian dia. Al-qismul awal as-sulasiyul mazidu biharfin. Bagian yang pertama sulasi mazid biharfin. Biharfin artinya ya, mazid artinya tambahan, biharfin 1 huruf. Tambahannya cuma 1 huruf, berarti totalnya jadi berapa? 4. Ya. Ya. Al-mazid biharfin itu artinya berarti 3 ditambah 1. Ya, mazid biharfin kan akarnya cuma 3 huruf, tambah 1 huruf. Ya. Yang ditambah 1 huruf ini ada 3 wazan, yaitu af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Af'ala, apa tambahan di situ? Hamzahnya. Karena asal katanya kan fa'ala ya. Kemudian fa'ala tambahannya apa? Ain. Ya, fa'ala tasdid itu ada 2 ain di situ. Kemudian fa'ala tambahannya apa? Alif. Nah, itu dia. Tambahnya 1 huruf semua. Berarti kalau kita katakan akhraja, tambahannya apa di situ? Hamzah. Ya, berarti akar katanya apa? Kharaja. Kharaja. Ya, tambahannya apa di situ? Ro. Ya, akar katanya apa? Kharaja. Ya, kemudian safaro. Ya, tambahannya apa? Alif. Berarti asal katanya apa? Ya, sin, fa, dan ro. Itu yang ditambah 1 huruf. Wal qismu tsani as-sulasiyul mazidu biharfain. Sekarang yang ditambah 2 huruf. Berarti 3 ditambah berapa? 2. Biharfain, 3 tambah 2. Berarti totalnya ada 5 huruf. Walahu khamsatu abniyatin, dan dia punya 5 wazan. Contohnya in fa'ala. In fa'ala. Ya, tambahan hurufnya ada 2 di situ. Apa huruf tambahannya? Hamzah dan nun. Ya, ifta'ala, apa huruf tambahannya? Hamzah dan ta. Itu hamzah namanya di awal ya. Di awal seperti itu namanya hamzah. Ya, hamzah wasal. Hamzah dan ta. Kemudian tafa'ala tambahannya apa? Ta dan alif. Kemudian tafa'ala tambahannya apa? Ta dan ain. Kemudian if'alla hamzah dan lam. Baik. In fa'ala contohnya in kasaro. Nah, berarti asal katanya apa di situ? Kasaro. Ya, karena in itu tambahan hamzah dan nunnya. Man i'tazaro akar katanya apa? Azaro. Bukan tazaro ya, azaro, karena tambahannya itu hamzah dan ta. Ya, ini hamzah sama ta-nya, bukan hamzah sama ain. Ya, lihat yang kita warnai tadi. Hamzah dan ta. Kemudian ta'alama akar katanya apa? Alama. Ta'allama akar katanya apa? Ta'allama akar katanya apa? Alama juga, ain lam mim. Ya, kemudian ihmarro akar katanya apa? Ya, ha ma ro. Ya, karena tambahannya di situ hamzah dan ro, berarti hamaro akar katanya. Baik, sampai sini jelas? Oke, ikhwan? Baik. Nah, ini yang ya 5 huruf. Artinya 3 ditambah 2. Wal qismu tsalits as-sulasiyul mazid bi thalathati ahruf, yang ditambah 3 huruf. Akar katanya 3 huruf ditambah 3 huruf, berarti 3 ditambah 3. Ya, berarti totalnya 6 huruf dia. Walahu arba'atu abniyatin, dan ada 4 wazan. Istaf'ala, if'ala, if'ala, dan if'awwala. Istaf'ala yang paling masyhur. Ya, istaf'ala ini tambahannya 3 huruf. Apa saja huruf tambahannya?
hamzah, sin dan ta. Ya, 3 huruf pertama itu tambahannya. Hamzah, sin dan ta. Kemudian if au ala tambahannya apa saja? Hamzah, kemudian apa? Waw sama ain. Nah, hamzah, waw sama ain. Ya, kenapa? Ya, karena di situ ada 2 ainnya kan. Ya, jadi if au ala itu tambahannya ada 3 huruf totalnya. Hamzah, waw sama ain. Berarti kalau kita katakan ikhsyausyana itu tambahannya hurufnya akar katanya apa berarti? Kha, shin dan nun. Baik. Kemudian wazan yang ketiga, if'ala apa saja huruf tambahan di situ? Hamzah, alif sama lam. Hamzah, alif sama lam. Contohnya ya ihmarro. Ya, ihmarro beda dengan ihmarro ya, ini ihmarro. Baik. Kelas? Ya, berarti ihmarro ini kalau kita cari di kamus, kita cari di huruf apa? Ya, ha, mim, ro. Kemudian if awwala, apa huruf tambahannya di situ? Hamzah, waw, apa satu lagi? Hah? Wawnya dua. Nah, karena waw itu bertasydid di situ ya. Ingat akar katanya fa'ala ya. Hamzah 1, wawnya dua. Berarti lawato carinya di mana kalau lawato akar katanya? Ain, lam dan to. Bukan ain, lam dan waw atau lam, waw dan to enggak, tapi ain, lam dan to ya. Lawato. Baik. Wadah sampai sini ikhwah? Mafhum ya? Baik. Wal qismur rabi dan bagian yang keempat ar-rubaiyul mazidu biharfin. Fi'il rubai yang ditambah 1 huruf. Kalau tadi kan fi'il sulasi ya. 3 tambah 1, 3 tambah 2 sama 3 tambah 3. Sekarang 4 ditambah 1. Artinya dia dari sananya sudah 4 huruf dan kita tambahkan 1 huruf. 4 tambah 1 jadinya. Ya. Baik, walahu binaun wahid. Dia punya 1 bina, 1 wazan saja. Contohnya itu tafa'lala. Tafa'lala ini ada huruf tambahannya enggak? Hah? Apa huruf tambahannya di situ? Ta. Karena akar katanya apa? Fa'lala. Ta huruf tambahannya di situ. Katanya ya fa'lala. Ya, contohnya misalkan zalzala. Bisa kita tambahkan ta ya, tazalzala. Kemudian wal qismul khamis ar-rubai wal mazidu biharfain ya. Yaitu fi'il rubai mazid biharfain ditambahkan 2 huruf, berarti 4 tambah berapa? 4 tambah 2. 4 tambah 2. Dia punya 2 wazan saja, if'an lala dan if'alalla ya. Ya, if'an lala ya. Ini tambahannya 2 huruf. Nah, yang mana saja huruf tambahan situ? Ya, hamzah, kemudian nun dan hamzah dan apa? Hamzah dan nun ya. Karena asal katanya apa? Fa'lala tadi. Asal katanya fa'lala tambah hamzah tambah nun jadinya if'an lala. Ya, contohnya ihran jama. Berarti akar kata ihran jama apa? Ya, buang hamzah dan buang apanya? Ya, nunnya. Berarti yang sisa apa? Ha, ro, jim dan mim. Nah, ini dia akar katanya ha, ro, jim dan mim. Itu yang kita cari di kamus. Ya. Kemudian if alalla huruf tambahannya apa saja? Hamzah dan lam. Ya, contohnya itma'anna. Itma'anna tambahannya apa saja? Hamzah dan apa? Nun. Berarti asal katanya apa? Ya, to, mim, hamzah dan nun. Ya, tom ana, yutom inu, ya. Kemudian itma'anna, yatma'innu.
Taib. Ya, berarti ya totalnya ya, bagian yang kedua dari fiil mazid ya, 5 bagian ini ya, jadi fiil mazid itu berarti kita katakan dibagi menjadi 5 bagian ya. 3 ditambah 1, kemudian 3 ditambah 3 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 3, kemudian 4 ditambah 1 dan 4 ditambah 2 ya, 4 ditambah 2. Nah, itu dia ya, kesimpulannya ya. Ya, 3 ditambah 1 ada berapa wazan? Ya. Nah, 3 tambah 1 tadi berapa wazan? 3 wazan. Apa saja itu? Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. 3 ditambah 2 ada berapa wazan? Ada 5, yang paling banyak. Apa saja wazannya? Infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, dan if'ala. 3 tambah 3 ada berapa wazan? 3 tambah 3 ada 4 ya. Istaf'ala, if'au'ala, if'ala, dan if'awwala ya, ada 4 wazan. 4 tambah 1 berapa? Ya, jangan katakan 5, 4 tambah 1 ya. Ya. 3 tambah 3 tadi kan 4. Kemudian kalau 4 tambah 1 berapa? 1. Nah, cuma disorot 4 tambah 1 1 ya. 4 tambah 1 1. Baik. Kemudian yang 4 tambah 2 berapa wazannya? 2. Apa itu? If'anlala dan if'alalla. Baik. Kalau kita totalkan 3 ditambah 5 8. 8 ditambah 4 12. 12 tambah 1 13. 13 ditambah 2 15. Itu udah 15 wazan fi'il mazid. Totalnya ada 19 ya wazan fi'il ya. 15-nya mazid, 4-nya itu ya mujarrad. Paham ini ya? Taib. Itu dia pembahasannya, dihafalkan wazan-wazan itu. Ya, ini dasar sekali. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, wazan-wazan isim. Ya, kalau tadi kan semuanya fiil, insyaallah nanti kita akan ambil wazan-wazan ya isim. Taib. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.